Nah, kemarin teman-teman banyak yang tanya juga caranya untuk menghilangkan perut buncit itu gimana. Nanti akan kita ulas di video ini ya. Jadi untuk video ini kita ulas tentang realita juga pengalaman saya bagaimana menghilangkan perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Sweet Family. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, ini Candy Sweet Family lama banget gak upload video ya, karena kita juga bingung mau diisi apa videonya, karena juga di pushback kita juga masih off lama. Kita udah nggak aktif di pushback karena mungkin dunia anak-anak sudah beda ya. Anak-anak mulai besar, mereka punya hobi yang lain. Untuk Candy juga sekarang masuk ke dunia renang, si kembar juga masih males masuk ke pushback lagi. Jadi mungkin juga bingung. Terus untuk sulcata kadang kita juga repot ya, mau video kan kemarin mau lebaran itu kita buat video untuk sulcata, ternyata lupa ngedit, akhirnya sampai sekarang belum kita upload. Nanti kita edit ya. Jadi kemarin mau keluar kota, kita tinggal 3 hari, gimana waktu perawatan mau kita tinggal gimana sudah kita videokan di video nanti, insya Allah kita edit juga, kita upload meskipun telat ya. Nah, sekarang akhirnya untuk Candy Sweet Family ini mungkin akan kita geser ke dunia kesehatan guys. Jadi mungkin tentang pengalaman saya ya. Jadi gimana untuk kita itu polanya menjadi pola hidup sehat, karena kemarin teman-teman banyak yang tanya juga caranya untuk menghilangkan perut buncit itu gimana. Nanti akan kita ulas di video ini ya. Jadi untuk video ini kita ulas tentang realita juga pengalaman saya bagaimana menghilangkan perut buncit, karena 2 tahun yang lalu sempat perut buncit. Terus meskipun saya olahraga teratur 6 bulan kemarin juga perut saya buncit lagi. Itu bisa akan kita bahas lengkap di video ini. Nah, jadi tentang perut buncit sendiri, itu awalnya itu teman-teman pastinya bukan atau tidak terjadi dalam 1 hari, 2 hari, atau seminggu, 1 bulan, itu enggak. Tapi perut buncit itu terjadi karena pola hidup kita bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin lama banget, sehingga perut kita bisa buncit karena itu pola makan, pola hidup kita. Nah, itu bisa membuat perut seseorang itu menjadi buncit. Karena apa? Perut buncit itu dikarenakan lemak yang makanan yang kita makan itu dirubah oleh tubuh menjadi cadangan makanan yang berupa lemak, akhirnya disimpan dalam tubuh kita. Meskipun lemak itu tidak hanya di perut tapi merata ya, biasanya bisa juga di pembuluh darah, itu yang berbahaya. Jadi sebisa mungkin kita untuk menghilangkan perut buncit itu nggak bisa dalam waktu yang sekejap, dalam satu bulan, 2 bulan itu nggak bisa. Jadi kita mengikisnya juga lama guys, karena juga lama kita membuat perut buncit itu lama, jadi nggak bisa menghilangkan perut buncit itu dalam sekejap. Nah, itu yang perlu disadari di garis bawah dulu ya. Jadi jangan sampai kita udah olahraga 1 bulan kok nggak kempes-kempes, ya sabar dulu, yang penting kita konsisten dulu. Nah, yang pertama, perut buncit itu bisa dihilangkan dengan kita olahraga dengan teratur dan juga jaga pola makan. Karena kalau satu aja dilakukan itu bisa, cuman lama banget. Dan juga kalau kita pola makannya tetap, ya kita percuma guys, percuma. Karena apa? Karena kalau kita hanya olahraga, pola makan, asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh tetap, ya percuma. Karena namanya perut buncit itu kita kelebihan kalori yang dimasukkan dalam tubuh. Misalkan kita sehari kita membutuhkan kalori 2000 kalori, sedangkan yang masuk kalori bisa 3000, bisa 4000, sedangkan kita olahraga hanya membakar sekitar 300 sampai 500 kalori. Nah, itu masih kurang untuk menghilangkan sisa kalori yang masuk, itu masih kurang. Jadinya masih disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk perut saya memang belum sisir ya, cuman sudah rata. Dulu itu saya buncit banget, ketika difoto di Indomaret, Alfamart antri itu tangan taruh sini terlihat buncit. Nah, itu makanya saya dulu masuk ke
olahraga itu yang pertama ingin menurunkan perut yang buncit itu. Jadi yang pertama teman-teman bisa olahraga macam-macam ya, gerakannya olahraga untuk perut buncit itu macam-macam. Ada sit up, ada yang di lantai. Pokoknya yang buat perut itu di video banyak, di YouTube banyak. Pakai yang seperti ini juga bisa. Ini bisa fungsinya banyak, untuk pull up, untuk back, bisa untuk perut. Jadi untuk perut teman-teman kalau di rumah punya seperti ini, gerakannya seperti ini ya. Nah ini bergelantungan, jangan gerak. Nah ini kakinya yang naik seperti ini. Sekuatnya dihitung sampai 4 kali. Nanti perut akan rasanya seperti kram. Ini yang berat ya, yang ringan-ringan bisa sit up. Nah itu untuk gerakan perut. Sedangkan untuk pola makan banyak sekali caranya. Pola makan itu berarti kan kita harus diet. Cuman diet yang paling gampang yang saya lakukan adalah fasting guys. Fasting itu mengatur pola jam makan. Jadi ketika kita kayak kemarin malam terakhir makan jam 8, untuk pertama kali kita buat 12 jam dulu. Jadi maksimal kita bisa makan pagi itu jam 8. Kita lakukan 2 hari 3 hari, udah terbiasa, kita tingkatkan lagi. Kemarin malam makan jam 8 terakhir ya, kita sarapan paling pagi jam 10. Itu nggak bikin asam lambung naik ya, karena alhamdulillah asam lambung saya juga sembuh karena seperti itu. Akhirnya kita lakukan lagi, setelah terbiasa 14 jam kita tingkatkan 16 jam. Jadi kayak kemarin malam kita makan jam 8 ya, nanti kita sarapan jam 12. Nah seperti itu kita tingkatkan sampai mungkin semaksimal mungkin bisa 20 jam, bisa 22 jam. Itu menurut saya paling simpel untuk mengurangi kalori yang masuk dalam tubuh kita. Karena kalau kita sehari-hari ngitung berapa kalori yang masuk itu nggak mungkin, agak ribet. Saya pernah cuman ribet ya, 1 minggu itu udah capek ngitung. Akhirnya ya udah, fasting aja lebih enak, karena kalau kita fasting otomatis kalori yang masuk itu akan berkurang. Dan juga komposisi yang kita makan itu juga kita perhatikan, karena apa yang kita makan akan menentukan kita sukses atau enggaknya. Karena yang pertama kalau kita gendut atau perutnya buncit itu yang pertama kita pasti suka manis, suka es. Nah itu dikurangi ya, es yang manis-manis. Terus suka makanan seperti mie yang tepung-tepung, roti, nyemil-nyemil roti, keripik, kerupuk. Nah seperti itu cepet gendut, karena langsung diserap tubuh menjadi lemak. Makanya kita ganti kalau dari karbohidrat, mungkin kalau saya ganti dari sayur itu ada karbohidratnya juga banyak serat ya, jadi itu bagus untuk tubuh. Sayur, buah, juga proteinnya diperbanyak, kayak telur, ayam itu diperbanyak. Kalau teman-teman lebih cepatnya harusnya kita gabungkan ya antara olahraga, pola makan, dan juga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Itu akan cepet. Mimpes saya 1 bulan bisa turun 5 kilo 6 kilo kemarin ya. Cuman itu kan nggak terlalu drastis turunnya, nggak terlalu signifikan, cuman itu perlahan, badan nggak kaget. Pernah diet yang ketat malah kaget, 1 bulan turun 10 kilo malah kaget. Habis itu ketika kita libur diet malah badannya mengembang. Nah jadi teman-teman, kalau diet itu yang penting tubuh nyaman dan nggak stres ya. Kalau stres itu wah malah nggak berhasil. Jadi yang penting tubuhnya nggak merasa tertekan dan kita melakukannya nyaman, lah itu malah berhasil. Nah untuk selanjutnya mungkin kedepannya saya ingin mengikis lemak di perut lagi. Ini mau dikikis lagi sampai kelihatan ototnya, pengennya seperti itu. Tapi semoga bisa ya, karena ini juga masih proses fasting, jadi pengurangan lemaknya itu lambat, nggak terlalu signifikan. Karena saya juga nyantai ya, nggak perlu kejar target, karena juga bukan untuk lomba, untuk pola makan biar sehat aja. Nah jadi teman-teman gitu aja ya untuk konten kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen menghilangkan lemak di perut, yang ingin buncitnya hilang. Kita rubah pola hidup kita
kita rubah pola makan kita, karena itu yang membuat perut Anda buncit. Nah itu yang penting konsisten dulu, diperkuat dari keinginan kita dulu, bagaimana agar teman-teman biar sehat. Karena kalau sekarang itu makanannya itu serba enggak sehat, jadi kita sendiri yang bisa rubah ya. Salam sehat, agar teman-teman bisa berotot gini, olahraga terus.